Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Aprianto dari Fakultas Hukum semester 4. Yang saya hormati Bapak Dr. Dahris Siregar SHMH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah yang berjudul Perubahan dan Pencabutan Surat Gugatan. Yang pertama yang kita bahas adalah perubahan gugatan. Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan oleh penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari gugatan yang dibuat oleh penggugat. Dalam suatu perkara perdata ada dua hal yang dikenal. Yang pertama adalah penggugat, yang kedua adalah tergugat. Apabila sang penggugat merasa dirugikan haknya, maka ia akan membuat surat gugatan yang dilaporkan atau didaftarkan ke pengadilan negeri, kemudian disampaikan oleh tergugat. Perubahan gugatan diatur dalam pasal 127 Reglement of the Rights Bordering yang menyatakan bahwa penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambahkan isi pokoknya. Dapat disimpulkan bahwa penggugat dapat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, tapi hanya saja untuk mengurangi tuntutan tersebut, dan jika ditambahkan boleh, hanya saja tidak mengganggu atau tidak merugikan kepentingan tergugat. Selanjutnya, syarat perubahan gugatan. Syarat perubahan gugatan ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pengajuan perubahan yang dihadiri oleh tergugat pada sidang pertama. Yang kedua, memberikan hak kepada tergugat untuk menanggapi. Yang ketiga, tidak menghambat proses. Kemudian masuk ke pencabutan gugatan. Dalam acara perdata yang mungkin sering akan timbul masalah yaitu pencabutan gugatan. Alasannya, pencabutan gugatan ini disebabkan oleh gugatan yang tidak sempurna atau gugatan yang bertentangan dengan hukum dan sebagainya. Tata cara pencabutan gugatan ini berpedoman pada pasal 272 RP, yaitu yang pertama, pihak yang dapat melakukan pencabutan gugatan. Pihak yang dapat melakukan pencabutan gugatan ini ialah sang penggugat, karena sang penggugatlah yang mengerti bagaimana kepentingannya. Dan yang kedua adalah kuasa yang diberi hak kepada penggugat. Yang kedua, pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dengan surat. Yang ketiga, pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dalam sidang. Pasal 272 RP juga mengatur mengenai akibat pencabutan gugatan hukum, antara lain yang pertama, pencabutan pengakhiri perkara. Di sini gugatan tersebut bersifat final, yaitu sengketa penggugat dan tergugat telah selesai. Yang kedua, para pihak kembali kepada keadaan semula, yang berarti bahwa sebagaimana sebelum adanya gugatan perkara tersebut. Yang ketiga,
biaya dibebankan kepada penggugat, di mana di sini penggugatlah yang akan berkewajiban untuk membayar biaya perkara tersebut. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Biar tersimpan.